Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zara dengan NIM A510250060 dari Prodi PGSD dengan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil lesson saya. Filsuf era klasik yang bernama Aristoteles. Biodata singkat, nama lengkap Aristoteles, lahir 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani. Wafat 322 sebelum Masehi di Kaltis, Yunani. Guru Plato, karya penting Nicomachean, etis, politik, dan metafisik. Pengaruh perkembangan pemikiran, logika dan ilmu pengetahuan. Pertama, logika dan ilmu pengetahuan. Metode silogisme Aristoteles menjadi dasar cara berpikir ilmiah barat. Digunakan dalam matematika, ilmu alam, dan digunakan filsafat hingga era modern. 2. Etika dan politik. Gagasannya tentang eudaimonia, kebahagiaan, dan golden mean memengaruhi pemikiran moral Eropa dari filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas sampai etika kebijakan modern. Konsep negara ideal dan klasifikasi pemerintahan menjadi rujukan teori politik dalam ilmu kenegaraan. 3. Metafisika dan teologi. Konsep-konsep penggerakan yang tidak digerakkan diadaptasi oleh teolog Kristen seperti Aquinas untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Kesimpulan dari Aristoteles meletakkan fondasi bagi logika, etika, dan ilmu alam yang harus dipakai sebagai dasar filsafat barat dan sains hingga sekarang. Terus, alasan saya memilih Aristoteles adalah disebut bapak ilmu pengetahuan karena hampir semua cabang ilmu ia teliti. Pemikirannya itu logis, sistematis, dan relevan hingga sekarang, memberi dasar cara berpikir kritis dalam ilmu dan etika. Pemikiran Aristoteles menekankan rasio akal sebagai kunci pengetahuan, mencetuskan konsep logika silogisme, etika kebijakan, virtue ethics, hidup baik diperoleh melalui kebiasaan baik. Politiknya, manusia adalah zone politication, makhluk sosial. Itu dari filsuf Muslim yaitu Al-Farabi. Biodata singkat, nama lengkap Abu Nas Muhammad Ibn Muhammad Al-Farabi, lahir kurang lebih 872 sebelum Masehi di Farab, Turkestan, Asia Tengah. Wafatnya 950, lahirnya itu kurang lebih 872 Masehi. Wafatnya 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Julukannya guru kedua setelah Aristoteles. Karya penting Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, Risalah Fi'al, Akal Ihsan Al-Ulum. Pengaruh Al-Farabi, perkembangan pemikiran. 1. Integrasi filsafat Yunani dan Islam. Menggabungkan pemikiran Plato Aristoteles dengan ajaran Islam membuka jalan bagi filsafat Islam rasional, menjadi rujukan bagi filsuf muslim berikutnya. 2. Filsafat politik Islam. Konsep Al-Madinah Al-Fadilah mengilhami teori negara ideal dalam dunia Islam dan memengaruhi wacana politik etis di Timur Tengah. 3. Ilmu pengetahuan dan logika. Memperluas logika Aristotelian untuk keperluan teologi dan ilmu. Karyanya menjadi kerangka klasifikasi ilmu yang digunakan dalam kurikulum madrasah klasik. 4. Pengaruh ke dunia barat. Terjemahan karya-karyanya ke bahasa Latin pada abad pertengahan memengaruhi pemikir Eropa, membantu kebangkitan intelektual di universitas-universitas awal Eropa. Dan mengapa memilih Al-Farabi? Karena dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Menyambung filsafat Yunani dengan Islam, pemikirannya itu berpengaruh besar dalam peradaban Islam, khususnya logika dan politik. Pemikiran Al-Farabi itu menekankan pentingnya akal dalam memahami kebenaran, sejalan dengan wahyu. Gagasannya tentang negara utama Al-Madinah Al-Fadilah, masyarakat ideal dipimpin oleh pemimpin bijak mirip filosof raja. Ilmu pengetahuan harus mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Logika digunakan untuk memperjelas agama. Jadi garis besarnya,
Aristoteles itu meletakkan dasar filsafat rasional di Yunani. Lalu Al-Farabi melanjutkan dan mengislamisasi pemikiran itu sehingga bisa menyatu dengan nilai-nilai agama. Cukup dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.